Another day, another video. Good morning everyone. Kita berangkat kerja lagi. Mama di belakang lagi liatin. Jadi hari ini lumayan cerah dan semoga benar-benar cerah sampai sore ya. Karena ya kita tidak tahu, tidak ada yang menduga Bogor seperti apa. Kalau misalkan sehari tidak hujan itu sangat ajaib. Kita berangkat kerja dulu ya. Ini jalanan yang kita lewati setiap hari sangat sepi pagi ini. Gak tau orang-orang pada kemana. Mereka udah pada under December light dan we still under December work every time. Kalau hari-hari biasa rame, beda banget kalau hari Sabtu. Terima kasih. Selamat pagi. Kita harus make up dulu karena terburu-buru tadi belum make up. Walaupun muka masih oke. Ada apa nih? Kita harus make up dulu sebentar bersama dengan tas kuning. Suka aku tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dia sudah nemenin naik kereta, naik bis, naik pesawat, semua. Abang oh my god. Yeah, genau. Okay. Ich bin beim Schminken. Dan perbuatanmu yang sungguh ajaib, segala rasa suatu hamba besar dan sangat terpuji dan lebih dahsyat dari segala. Seperti biasa nanti kita ketemu di makan siang dan jangan pulang karena kalau sudah bekerja jarang banget kita mau. Oke guys, jadi aku mau sambil isi ini. Kita mau sambil ini dulu. Tahu nggak? Aku kan kalau misalkan kita pegang pasien ya, pasien itu gini. Kalau pasien anak muda itu tugas kita menyelesaikan masalah di keluhannya, sedangkan termotivasi dan ini tuh kita paling nyampain kayak home education. Misalkan dia pelari terus dia kena atau di olahraga apapun dah, dia kena apa ya, contoh kasusnya misalkan ACL itu kan dia, kalau dia udah kena ACL terus kita bilang kalau mau terus aktif lagi kan latihan yang harus kita kasih itu ini dan itu. Dan biasanya pasien orang muda itu lebih enak, kita kasih tahu mereka ngelakuin latihan yang kita kasih, mereka ngelakuin dan beres. Perkembangannya juga terlihat progresnya. Tapi kalau pasien orang tua, ini kan aku lagi pegang pasien.
pasiennya ini tuh, kok akun gue terkunci sih? Oh, sandinya salah dong. Nah, pasiennya kita orang tua. Dia tuh kan habis pos TKR, dia habis ganti lutut. Aturannya kan sebenarnya udah bisa nih, dia harusnya bisa ini, bisa ini, bisa itu, udah. Dan kita udah upayain latihan untuk kekuatan ototnya, latihan buat jalannya udah oke, dan sebenarnya dia udah bisa. Tapi satu permasalahan yang selalu muncul di pasien orang tua adalah mereka tuh takut banget. Takutnya itu melebihi. Jadi kita lihat, oh sendinya ini struktur anatominya udah boleh, udah oke. Terus si pola jalannya juga udah oke. Dia udah harusnya misalkan di pertemuan ke-8 udah harus bisa apa. Target kita itu jadi stuck gara-gara pasiennya ini tuh gak mau, dia takut, dia kayak ya iyalah harus dijaga, operasinya mahal-mahal, cenah gitu. Gue juga tahu, Bu, operasinya mahal. Justru karena operasinya mahal, saya mau bantu ibu buat bisa jalan lagi. Percuma kalau operasinya mahal tapi habis itu nggak bisa jalan. Tapi ngejelasin ke orang tua, makanya kalau kita pegang pasien orang muda, anak-anak, kalau anak-anak tuh lebih ke dia nggak peduli aja, tapi sebenarnya dia ngelakuin karena mungkin daya seratnya untuk menangkap bahwa aku harus ini belum. Cuman anak kecil tuh lebih yang kayak misalkan dia nanya nih, misalkan sama-sama dia kena keluhan di lutut, terus karena cedera, pertanyaan yang selalu muncul gini, aku masih bisa main bola kan? Bisa. Kapan aku boleh main? Nah, kita kasih targetnya nih, pertemuan kesekian kamu udah boleh coba. Akhirnya kan bisa, begitu dilakuin oke nih. Tapi kalau orang tua kesabarannya harus panjang, lebar, luas, seluas samudra, sedalam lautan, setinggi langit, itu pun masih tetap yang kayak aduh bisa nggak ya, aduh pegel banget, aduh kayaknya nggak bisa. Kalau udah ngomong nggak bisa, tahu dari mana ibu nggak bisa? Agak PR sih. Tapi ya itu, kita di bagian itulah kita diajarin buat lebih sabar menghadapi beliau-beliau yang usianya emas. Aku tadi sempat bilang gini, kalau ibu masih takut, kapan kita mau jalan betulnya? Karena dia udah, sebenarnya kalau misalnya dia belum bisa, aku pun nggak berani ngasih begitu. Ini kita juga tahu ya, kondisi dari kakinya, kondisi dari keluhannya itu kita juga bisa lihat. Ini masalahnya tuh kita udah lihat, udah baik, udah ada perbaikan, tapi beliaunya takut. Saya bisa apa? Cuman bisa kayak oh iya Bu. Tapi setelah itu kita jelasin ke keluarganya perkembangannya begini. Yang udah harus dilakukan tuh ini, karena sudah telat. Kalau harus ngejar ini itu takutnya kan muncul keluhan yang lain gara-gara nggak mau lakuin ini itu. Cuman ya itulah ya, balik lagi kita diajarkan untuk sabar, sesabar-sabarnya. Akunnya nggak bisa-bisa nih, 5 menit harusnya. Coba kita login lagi. Yang belum dilakukan ini siapa nih?
sembuh. Maksudnya kan orang pos TKR tuh pos TKR terlama nih. Artrosis. Sip lah, kita masih ada banyak pasien lagi, jadi nanti kita ketemu lagi di sekarang udah 12:30, kayaknya sempat deh buat makan siang dulu, terus habis itu kita melakukan aktivitas yang lain. Makan dulu kita cepet-cepet, buru-buru biar bisa lanjut lagi. Oke. Enggak, ini bateraiku juga udah sekarat, jadi aku harus makan dulu biar sambil ngecas sampai nanti lagi. Dingin, ada hewan di luar, hujan, jadi pasiennya bukan cancel, reschedule, jadi kita selimutan dulu sebentar. Hujannya terus banget soalnya. Jam mau pulang, baru ada pasien datang. Mantap. 1 jam lagi kita baru pulang. Semangat. Bisa nggak tahu mikir aneh itu bisa gak ya? Silakan coba. Sebuah pertanyaan yang Kenapa kalau iya? Silakan coba. Banyak aku udah pipis 5 kali, ini kamu 5 kali. Terima kasih. Udah hujan, syukur. Sebenarnya baru pulang masih jam segini kan, senang kali bah. Mantap. Kayak gitu kalau orang kaya keluar masih. Silo kali bah. Lampu, cantik kali langit ini. Oke ya, kita pulang dulu. Mau apa di Punama, istirahat. Hari ini nggak ada home visit, paling kita mau olahraga. Jadi bye bye, dadah. Tas kuningku, dadah.